Ahabul ilallah, ahabul a'mali ilallah, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amal yang adwamuha. Itu amal yang senantiasa dilakukan secara kontinu, rutin, kontinu, ajak, wa in qalla, walaupun amal itu sedikit. Hadirin rahimakumullah, kita sepatutnya di dalam berislam itu hendaknya senantiasa selalu berjamaah, bersatu, kemudian bersama-sama berorganisasi. Jadi kita tidak bisa berjuang di dalam menegakkan Islam itu sendiri-sendiri, tidak bisa. Orang-orang yang senantiasa berjamaah, berjuang di jalan Allah secara berjamaah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat As-Saff ayat 4 ini Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Kata Allah, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berperang, orang-orang yang berjuang di jalannya untuk membela diri dan membela kehormatan Islam dan kaum muslimin dalam barisan yang teratur, kuat, militan, dan terorganisir dengan baik. Maka mereka-mereka itu seakan-akan dalam membangun kekuatan umat seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, saling menguatkan komponen umat Islam yang satu terhadap komponen umat muslim lainnya. Jadi pentingnya kita berjamaah. Nah, kemarin kita sudah menyampaikan yaitu perkataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, bila engkau itu berdoa, ingin berdoa, sementara waktumu begitu sempit, padahal di dalam dadamu itu dipenuhi oleh banyak kebutuhan, banyak keperluan, banyak keinginan, banyak persoalan, maka kata Ibnu Qayyim, jadikanlah seluruh isi doamu itu penuh dengan permohonan maaf kepada Allah atau banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Karena apabila Allah sudah memaafkanmu, maka semua keperluanmu itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa engkau memintanya. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu akan kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah itu lebih mencintai ahli maksiat yang dia itu bertobat daripada orang-orang yang soleh tapi tidak pernah mengaku salah. Jadi Allah lebih cinta kepada ahli maksiat yang dia itu bertobat kemudian daripada orang-orang yang soleh tapi tidak pernah mengaku bersalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dalam surat Al-A'raf. Ini sumpahnya iblis kepada Allah untuk senantiasa mengganggu manusia. Kata iblis, karena engkau telah menghukum saya tersesat ya Allah, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka atau mengganggu mereka dari depan, dari belakang, dan engkau tidak akan mendapati mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebaikan mereka bersyukur. Nanti diganggu terus orang-orang yang selama rohnya itu ada di jasad, diganggu terus sama iblis sampai dia keluar dari jalan Allah. Abu Sa'id Al-Khudri bahwa iblis itu bersumpah. Iblis berkata, demi kemuliaanmu, saya akan selalu berusaha menyesatkan hambamu selama ruh mereka masih di dalam jasad.
Maka Allah berkata, demi kemuliaanku aku akan selalu memberikan ampunan kepada mereka selama mereka meminta ampun kepadaku. Ini banyak-banyak istighfar kepada Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seseorang yang akan meninggal, dia akan didatangi oleh oleh setan yang berwujud seperti keluarganya sendiri. Hal ini disampaikan oleh anak dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Di antaranya yaitu kisah Imam Ahmad bin Hambal, diceritakan oleh Abdullah putra Imam Ahmad. Aku menghadiri proses meninggalnya bapakku, yaitu Ahmad bin Hambal. Aku membawa selembar kain untuk mengikat jenggot beliau. Beliau kadang pingsan dan sadar lagi. Lalu beliau berisyarat dengan tangannya sambil berkata, tidak menjauh, tidak menjauh. Beliau lakukan itu berulang kali. Maka aku tanyakan kepada beliau, wahai ayahanda, apa yang Anda lihat? Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, sesungguhnya setan berdiri di sampingku sambil menggigit jarinya. Dia mengatakan, wahai Ahmad, aku kehilangan dirimu, tidak sanggup menyesatkanmu. Aku katakan tidak, masih jauh, tidak, masih jauh. Nah, maksud cerita ini, setan hendak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memuji Imam Ahmad. Setan mengaku menyerah di hadapan Imam Ahmad agar beliau menjadi sombong terhadap diri sendiri dan bangga terhadap kehebatannya. Tapi beliau sadar ini adalah tipuan setan. Beliau tolak dengan tegas, tidak, saya masih jauh, tidak seperti apa yang kamu sampaikan. Tidak bisa kita bayangkan andaikan ujian semacam ini menimpa tokoh agama dan orang awam di sekitar kita. Itu pengalaman anak dari Imam Ahmad bin Hambal. Dan juga ini saya ambil dari websitenya Dream. Kita bisa baca sama-sama ya. Apa yang saya sampaikan ternyata semua mengalami, nantinya akan mengalami. Sebuah studi terbaru menyebutkan hampir semua orang yang menghadapi sakaratul maut dikunjungi oleh teman-teman atau kerabat yang sudah meninggal. Menjelang akhir hayatnya, seseorang akan mendapat kunjungan atau penampakan dari teman-teman atau kerabat yang sudah meninggal dunia. Kunjungan atau penampakan itu semakin intens menjelang detik-detik kematian seseorang. Nah, ini diteliti juga oleh ilmuwan dari Amerika. Para ilmuwan dari Canisius College New York mewawancarai 66 pasien yang mendapat perawatan intensif menjelang kematian mereka di sebuah rumah sakit. Penelitian yang menjadi fenomena umum tetapi sedikit yang mempelajarinya menemukan bahwa kebanyakan pasien melaporkan setidaknya satu penampakan atau kunjungan per hari. Nanti selalu dihampiri. Padahal itu adalah merupakan setan yang berwujud saudara-saudara teman-teman kita untuk mengajak kepada kekafiran. Banyak pasien mengatakan kunjungan tersebut terasa nyata dan kebanyakan melibatkan teman-teman atau kerabat yang sudah meninggal. Ini dari Amerika Serikat nih ya penelitiannya. Ketika peserta penelitian mendekati kematiannya, kunjungan atau mimpi orang-orang yang telah meninggal dunia menjadi lebih intens, tulis para peneliti. Penampakan atau kunjungan itu bisa terjadi dalam bulan, minggu, hari, atau jam sebelum kematiannya. Ada beberapa kejadian yang dialami oleh para ulama ketika proses Imam Ahmad bin Hambal. Saya ceritakan seperti itu kepada tetangga saya. Jadi selalu didampingi, jangan sampai ia ditinggal. Kalau misalnya dia haus, maka dikasih, bisa minum haus, kasih minum. Karena kalau tidak kita kasih minum, nanti makhluk yang mau mengajak kepada kekufuran akan menawari, inilah minuman. Saya dulu mendapatkan minuman seperti ini, dapat masuk surga. Apabila kita mengiyakan, maka kita masuk ke dalam kekufuran. Bahwa di dalam hadis ini yang ketiga yaitu mengajari atau mentalkin seseorang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, caranya begini. Kita mentalkin atau mengajari orang-orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini. Jangan sampai dicampuri dengan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan dunia.
Saya punya saudara jauh, Pak D saya, Pak D saya. Itu sudah meninggal dunia, kemudian saya takziah, anaknya itu cerita, karena anaknya belum paham bagaimana menghadapi orang yang mau meninggal dunia. Si anaknya justru cerita begini sama bapaknya, Pak, engko bapak, Pak ya wis tak tukono selop, wis tak tukono klambi manten Pak, digawe putune bapak iki arep nikahan. Jangan sampai juga kita mengatakan kepada orang yang meninggal dunia, yang mau meninggal dunia begini, Pak, engko nek sampean meninggal kok sapa sing ngopeni aku engko. Jangan sama seperti itu, karena membebani orang yang akan meninggal dunia. Jadi yang pertama yaitu lakinu mautakum la ilaha illallah, dibisikkan di telinganya kanan, kemudian di telinga kiri. Setelah itu apa? Sudah berhenti. Jangan diteter terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau tambah mangkal. Jadi la ilaha illallah kudu jelas. Kemudian kiri la ilaha illallah. Wis meneng ae. Kalau si calon jenazah ini mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan dunia, tolong telepono mbakmu. Oh ya tak telepono mbakku, mbak tak telepono mbak. Nah, setelah dia mengatakan seperti itu, talqin lagi la ilaha illallah. Pokok jangan sampai di akhir hayatnya itu dia mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Ucapkan lagi la ilaha illallah, wis meneng. Setelah itu apa? Ngomong mana? Ngelak, aku ngelak. Nah, ngelak, kasih minum. Talqin lagi la ilaha illallah. Nah, di sebagian masyarakat kita, ya, akhirnya apa? Tetangga saya itu timbul perselisihan dengan saudaranya yang lain. Saudaranya yang lain mencegah, ojo ngomong la ilaha illallah, tapi Allah ngono. Nah, alasannya apa? Alasannya itu kalau mengucapkan la ilaha wis meninggal, berarti dia nanti komunis, tidak ada Tuhan, wis kemudian meninggal. Makanya diucapkan Allah. Ojo la ilaha illallah terlalu panjang. Nah, orang yang mengatakan seperti itu, maka kita itu beribadah atau beramal sesuai dengan contoh. Kalau Nabi mencontohkan seperti ini, ya wis iki contohnya kok ngene iki. Mungkin di dalam hatinya bisa mengucapkan la ilaha illallah, ketika di lidahnya nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha kemudian meninggal. Ojo nggawe ramesan dhewe. Diucapno Allah. Nah, hadis ini sudah sahih. Saya buka di kitabnya, di websitenya tanya jawab NU online-nya sama, lakinu mautakum la ilaha illallah, enggak ada Allah. Iku cuma yang ramesane wong ae. Tafsirane wong. Jadi tetap mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian berhenti. Memang agak lama. Nanti kalau misalnya capek ganti lagi saudaranya yang lain untuk membimbing bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, artinya di dalam hati juga meyakininya, maka dakhalal jannah, pasti ia masuk surga. Hadirin rahimakumullah. Ya. Segala sesuatunya itu tergantung kebiasaan dia semasa hidupnya. Kalau semasa hidupnya dia tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, untuk mengucapkan la ilaha illallah itu angel. Ada seorang anak ini ya, karena kebiasaannya anaknya kelas 4 SD nih. Bocah hafiz Quran asal Bekasi, Jawa Barat, Rabu kemarin meninggal dunia. Sejak awal September dirawat intensif di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ia rajin melakukan ayat suci Al-Quran untuk melupakan rasa sakit yang dideritanya.
saat dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Sejak awal September, Ibrahim dirawat intensif akibat tumor pada ginjalnya. Bocah kelas 4 SD ini berjuang keras untuk sembuh dari penyakit tumor ginjal stadium 3 yang dideritanya sejak 4 bulan lalu. Namun takdir berkata lain, Ibrahim memutuskan nafas terakhir Rabu kemarin. Jenazah almarhum Ibrahim dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Rabu kemarin. Di mata kedua orang tuanya, Ibrahim sangat gemar membaca Al-Quran. Nah ini ya, jadi anak yang berumur kelas 4 SD ini karena kebiasaannya itu hafizul Quran, tahfidz Quran. Jadi ketika sakit, apa yang biasa ucapkan, dia ucapkan, yaitu yang dilantunkan. La ilaha yang ngaji, murattal. Tergantung kebiasaan ketika hidupnya. Kalau biasanya kebiasaan hidupnya ini ngeramsi togel, ya wis togel yang dieling-eling. Kesini juga ya. Nah ini seperti yang apa namanya?
أنا فيها أخواني أخواتي أصحابي قاموا كده أحس إن دول وراي. تعرفون الطفل اللي عمره 3 سنين وجا واحد خوفه خرعه بالألم بها قلوة مصكوك عليها كل الدماء، وفي ولد شقي يلحقها بغرفة أو يرجمها اثنان زميل يسار بالمخرج. أنا دور المخرج ما لقيته، أبى أطلع ما لقيته، أبى أخاف ما أدري إيش أسوي. كل همي وين الملائكة عسى ما يأخذوني وراي وقف. ما هي إلا النواني وخرجت. Paham nih Pak? Paham gini ya? Jadi Dokter Khalid ini menangani pasien yang koma. Kemudian dia diberitahu oleh perawatnya bahwa cairan yang masuk ke tangan sebelah kanan itu tidak bisa mengalir. Nah, akhirnya minta supaya dipindahkan ke sebelah kiri. Dalam kondisi koma, tiba-tiba si pasien ini sadar. Maka Dokter Khalid mengatakan, saya akan memindahkan cairan infusmu ke sebelah kiri. Maka si pasien ini mengatakan, ya dokter, percuma, aku wis mati. Ana mayit, saya sudah mati. Oh enggak, kamu enggak mati. Percuma dokter, saya sudah mati. Oh enggak mati, kamu harus tetap hidup. Kemudian si pasien mengatakan, ya dokter, aku melihat apa yang tidak engkau lihat. Di depanku sudah ada malaikat pencabut nyawa, langsung meninggal. Makanya dokternya shock nih. Wih, nang ngarepku iki ono malaikat pencabut nyawa. Ini disampaikan di hadapan seluruh dokter di Riyadh. Makanya dia mengalami sendiri bagaimana menghadapi orang yang menghadapi sakaratul maut. Jadi dia juga merasakan bahwasanya ketika seseorang itu dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, dia merasa shock. Itu ya hadirin rahimakumullah terkait masalah talqin yang bisa kita amalkan ketika kita menghadapi seseorang yang akan meninggal dunia. Jadi jangan sampai kita bingung, jangan sampai kita itu membuat orang yang mau meninggal dunia itu malah menjadi beban sehingga sulit untuk meninggalkan dunia ini. Jadi pelan-pelan kita baca la ilaha illallah, cepet-cepet la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menang. Orang-orang yang senantiasa membasahi lisannya ini dengan berzikir. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bagaimana akan mendapatkan husnul khotimah? Orang yang hatinya lalai dari berzikir kepada Allah, lalu dia menuruti hawa nafsunya dan sikapnya tak terkendali. Maka orang yang hatinya jauh dari Allah Ta'ala, lalai beribadah dan tunduk pada hawa nafsunya, lisannya kering dari berzikir, anggota badannya tak bergerak untuk taat kepada Allah, justru sibuk dalam kemaksiatan kepada Allah, jauh baginya untuk mendapatkan husnul khotimah. Maka hadirin rahimakumullah, melalui kita ngaji ini adalah salah satu upaya kita untuk meniti jalan menuju surga, untuk banyak-banyak senantiasa berzikir kepada Allah, membasahi lisan kita ini dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Dan kita banyak-banyak untuk beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, dalam keadaan apapun. Mau beraktivitas lainnya kita istighfar kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Mancing, ya Pak Ganip ya, mancing dengan mancing, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah. Sepedaan, astagfirullah atubu ilaih. Kecuali di kamar mandi tidak boleh. Di kamar mandi astagfirullah tidak boleh. Jadi segala aktivitas kita isi dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah, karena kita tidak sempat untuk berdoa karena sibuknya kita.